Oke guys, berhubung untuk saat ini kita tidak bisa melangsungkan pembelajaran di sekolah, jadi untuk topik kita yang baru boleh belajar melalui video ini atau langsung dari buku paketnya. Untuk topik kita yang baru yaitu tentang turunan. Kita boleh pahami dari definisinya. Nah, untuk simbolnya sendiri seperti ini. Y sama dengan Fx. Turunannya disimbolkan dengan dy dx atau dengan f aksen x. Nah, untuk definisinya itu menggunakan materi yang sebelumnya yaitu tentang limit. Fx plus h dikurang Fx per H untuk H mendekati 0 itu sama halnya dengan turunan pertama dari Fx. Nah, makanya nanti kalau ada di soal, carilah turunan dari Y sama dengan Fx dengan menggunakan definisi. Nah, tentunya kita harus menggunakan limit. Bisa dipahami ya? Tapi nanti di bentuk lain variasi soal, sering muncul bentuk limitnya yang berbeda. Bentuk lain variasi soal. Contohnya seperti ini. Limit Fx dikurangi Fx plus H per H. Untuk H mendekati 0. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan definisi, ini hanya ditukar posisi Fx plus H dengan Fx-nya. Jadi bisa kita tuliskan jadi minus F aksen X, seperti ini. Nah, atau juga bisa bentuk yang kedua nanti di variasi soal, limit Fx kurangi Fc. Dalam hal ini C-nya di sini adalah konstan. Per X minus C untuk X mendekati C. Nah, ini sama halnya dengan turunan pertama dari Fx tapi disubstitusi C. Kemudian yang ketiga, limit. Nah, pada saat X yang di sini diganti dengan konstan. Misalkan dalam hal ini kita ganti dengan D kurang Fd per H mendekati 0. Ini sama aja halnya dengan F aksen substitusi D. Bisa dipahami ya? Sebenarnya ini dari keempat bentuk ini, yang paling penting hanya yang pertama dari definisinya. Ini bisa kita buat sendiri dari definisi. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian, untuk bentuk umumnya, turunan. Nah, misalkan Y sama dengan A X pangkat N, di mana A di sini adalah konstan, X-nya variabel, N-nya juga konstan. Nah, turunannya dy dx itu sama aja halnya dengan tinggal kita kalikan, N kalikan ke depan. N kali A, X pangkatnya dikurangi 1. Jadi, setiap variasi soal nanti kita harus buat terlebih dahulu sesuai dengan bentuk umum. Nah, contohnya nanti harus sesuai bentuk umum. Contoh nanti yang belum sesuai dengan bentuk umum, contohnya seperti akar X. Ini belum sesuai bentuk umum kan? Jadi kita harus ubah dulu dengan X pangkat setengah. Ini udah sesuai bentuk umum. Misalnya lagi X akar X. Ini belum sesuai bentuk umum. Jadi kita harus ganti, yaitu X itu kan X pangkat 1, akar X itu pangkat setengah. Jadi kita ganti, kalau dikali pangkatnya ditambah. Artinya Y-nya itu adalah
X pangkat 3/2. Ini kan udah sesuai bentuk umum. Ngerti ya? Yang bisa diturunkan nanti yang sesuai. Supaya lebih memahami, boleh diperhatikan dari contoh berikut. Misalkan yang pertama, untuk fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 100. Tentukan yang A, limit fx plus h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Yang B, limit fx dikurang f3 per x kuadrat kurang 9 untuk x mendekati 3. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, yang diketahui adalah fx, yang ditanya limitnya. Nah, untuk soal seperti ini, disinilah kita perlukan, kita paham yang mana jadi definisi dari turunan. Nah, kita perhatikan soal yang bagian A. Ini itu adalah definisi dari turunan. Artinya, limit fx kurang ditambah h kurang fx per h itu sama aja f aksen x. Jadi kita tinggal turunkan aja nih pakai bentuk umum. Ini udah sesuai bentuk umum kan? Nah, kita perhatikan, kita turunkan satu-satu. Artinya sini 2 dikali 2, jadinya 4x, 2 dikurang 1, pangkat 1. Tambah, di sini pangkat 1. 1 kali 5 berarti jadinya 5. X pangkat 1 kurang 1 jadi 0. Turun dari konstan, kalau kita tuliskan di sini X pangkat 0. 0 kali 100 ya tetap 0 di sini. Artinya hasilnya adalah 4x plus 5. Dengan cara seperti itu. Nah, kita perhatikan yang bagian B. Nah, kita lihat di sini. Limit fx dikurang f3 per x kuadrat kurang 9 untuk x mendekati 3. Kita lihat di sini, di bentuk yang ini. Dia yang lebih mendekati adalah bentuk yang kedua. Kita harus buat, kalau di sini x, di sini c, di sini harus x minus c. Sini x, di sini 3, berarti di sini harus kita munculkan x minus 3. Nah, bisa kita buat seperti ini. Limit fx kurang f3 per, bisa kita faktorkan, x plus 3 untuk x mendekati 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pisah seperti ini. Kita pakai sifat limit. Limit fx kurang f3 per x minus 3 untuk x mendekati 3 kali. Ini kan perkalian. Limit tinggal 1 di sini karena udah dipakai semua kan untuk pembilangnya. Di sini sisa x plus 3 untuk x mendekati 3. Nah, itu sama dengan yang kedua f aksen c. C di sini adalah 3. Artinya kita pakai turunan pertama, substitusi 3. Artinya ini sama dengan 4 kali 3 tambah 5. Nah, kalau ini tinggal kita substitusi aja. 1 per 3 tambah 3. Seperti ini. Artinya jadi 4 kali 3, 12 tambah 5 berapa? 17 per 3 tambah 3, 6. So, easy lah ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Untuk fx sama dengan misalkan 2x akar x tambah 5 per x kurang 100. Tentukan f aksen x. Artinya turunan pertama. Nah, kita perhatikan soalnya. Ini udah sesuai bentuk umum belum? Belum kan? Karena bentuk umumnya itu adalah ax pangkat
N. Kita sesuaikan dulu sama bentuk umum. Artinya fx-nya itu adalah x akar x ini tadi udah kita buat. Itu sama aja dengan 2x pangkat 3 per 2. Tambah, ini kita buat jadi pangkat negatif. 5x pangkat minus 1 kurang 100. Kalau kita buat ini x pangkat 0 tadi. Nah, kemudian udah sesuai bentuk umum, baru kita turunkan. F aksen x sama dengan, artinya pangkatnya dikalikan ke depan. Jadi di sini 3 per 2 kali 2 x pangkat 3 per 2 kurang 1. Tambah minus 1 kali 5 x pangkat minus 1 kurang 1. Untuk yang ini berarti 0 ya. Nah, kita coret yang bisa dicoret. 3 x pangkat 3 per 2 kurang 1 berarti sama dengan setengah. Berarti minus 1 kali 5 minus 5, x-nya pangkat minus 2. Bisa nanti di pilihan, ini belum bentuk yang paling sederhana. Kita kembalikan lagi, berarti pangkat setengah itu adalah akar x. Pangkat minus 2 itu berarti jadi minus 5 per x kuadrat. Ini udah sesuai bentuk. So, easy lah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga. Karena nanti di soalnya kita, di petunjuk soalnya ada dibuat harus menggunakan definisi. Misalkan seperti ini. Carilah turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 5 dengan menggunakan definisi. Nah, sebenarnya kalau langsung kita pakai bentuk umum, ini bisa langsung diturunin. Turun dari fx 2x tambah 5 yaitu adalah 2. Tapi karena ada petunjuknya di sini dengan menggunakan definisi, kita harus menggunakan limit. Artinya f aksen x-nya sama dengan limit fx plus h kurang fx per h untuk h mendekati 0. Nah, artinya di sini kalau fx 2x plus 5 berarti kalau fx plus h tinggal kita ganti x dengan x plus h. Artinya di sini limit berarti 2x tambah h tambah 5 kurang, karena ada 2 suku buat dalam kurung, 2x tambah 5 per h untuk h mendekati 0. Kemudian kita kalikan secara aljabar untuk limit 2x kalikan ke dalam tambah 2h tambah 5 2x kurang 5 per h. Nah, kemudian kita cancel yang bisa kita cancel. Ini juga cancel. Jadi sisa untuk h mendekati 0. Limit 2h per h untuk h mendekati 0. Artinya bisa kita tinggal coret. Artinya f aksen x-nya sama dengan 2. So,